Ya, ini kita lanjutkan pada bagian video yang ketiga, membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian fungsi stasioner ya, fungsi naik dan fungsi turun, kemudian titik stasioner dan nilai stasioner. Nah, jadi untuk materi ini bisa kalian buka pada halaman 45 dan 46. Kita masuk pada penjelasan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ini langsung dengan stasioner juga di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan soal fungsi naik, kalau fungsi naik berarti nanti untuk turunan fungsi fx-nya itu dia nilainya harus lebih besar dari 0 ya. Fungsi fx-nya lebih besar dari 0. Kemudian turunan fungsi pertama, fungsi fx-nya itu kalau dia turun berarti tandanya kurang dari 0 ya, seperti ini. Kemudian kalau untuk stasioner berarti ini nanti fungsinya diturunkan pada turunan pertama itu sama dengan 0 di sini. Kalau stasioner artinya dia tetap ya. Kita biar lebih jelas masuk ke pada contoh soal. Misalkan di sini fungsi fx diketahui x pangkat 3 kurang 9 x pangkat 2 tambah 24 x tambah 15. Ini akan naik pada selang berapa dan akan turun pada selang berapa. Jadi kita mencari ini langsung dengan nanti nilai stasionernya ya. Nah, ini fungsinya kita turunkan dulu yang x pangkat 3 tadi menjadi 3x pangkat 2. Kemudian 9x pangkat 2 ini diturunkan menjadi 2 kali 9 18x pangkat 1 ya, atau 18x. Ini diturunkan 24x jadi 24. 15-nya jadi 0 ya. Tidak usah dituliskan yang plus 0-nya. Kemudian hasil ini masih bisa kita bagikan ya. Ya, disederhanakan dengan membagi fungsi ini dengan 3 ya, turunan pertamanya. 3x pangkat 2 bagi 3 dapat x kuadrat. 18x bagi 3 dapat 6x, min 6x ya, di sini 24 bagi 3 dapat 8. Sehingga kita peroleh fungsi turunan pertamanya itu adalah x kuadrat kurang 6x tambah 8. Nah, pada saat dia naik ya, berarti kalau dia naik berarti kita gunakan tanda lebih besar dari 0. Kita faktorkan x kurang 4, x kurang 2 lebih besar dari 0. Tidak ada garis sama dengannya ya. Nah, x sama dengan 4, x sama dengan 2. Nah, ini caranya kurang lebih kita mempelajari tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan ya. Ini kelas 1 mungkin sudah dipelajari. Nah, untuk menentukan tanda plus minus plus ini kita uji, masukkan titik, misalkan kita ambil di tengah di sini, ini antara 2 dengan 4 ini kan ada bilangan 3 nih ya. Atau kalau mau mudah 0. Kalau 0 berarti di sini bagian di sini ya. Nah, misalkan biasanya kita ngambil yang mudah untuk titik ujinya. Apakah di sini plus, apakah di sini minus. Kalau di sini plus ya, otomatis di ujungnya juga plus, di tengahnya minus. Kalau di sini minus, otomatis ujungnya nanti minus, di sini plus. Jadi kita masukkan nilai di sini ya 0, kita ambil 0 aja di bagian kirinya, masukkan ke sini 0 kurang 4, 0 kurang 4 kan min 4 dikali ya 0 kurang 2 kan min 2 ya, kita ambil tandanya ya. Ini min 4 ini kan min 4 ini kan bilangannya negatif nih, bilangan yang min 2 ini kan negatif juga yang min 2-nya. Berarti kalau kita kalikan negatif kali negatif jadi positif ya. Otomatis di sini yang bagian kirinya karena kita uji tadi pakai 0 di bagian kiri ya. 0 nah 2 setelah sebelum 2 ini kan ada 0, 1 dan seterusnya. Ambil satu titik aja. Kita uji masukkan ke sini 0 ya. Nah, dapatnya di sini ternyata setelah dimasukkan tandanya positif. Kalau di sini positif, otomatis di sini positif, di sini negatif. Tidak usah Ibu jelaskan karena ini sudah pernah dijelaskan di materi yang kelas 1 pernah, kelas 2 juga pernah yang awal dulu ya. Nah, setelah itu kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau ini sekedar ini ya, nah gambaran bagaimana sebuah fungsi itu naik atau turun. Kalau dia naik nih pada saat titik stasionernya itu berada di 2, kalau dia turun pada saat nilai titik stasionernya dia berada di titik 4, dia turun ya. Kemudian dan seterusnya dia naik lagi. Nah, untuk menentukan fungsi naiknya itu dia pada selang berapa. Nah,
Ini sudah pernah diajarkan juga. Jadi kalau di sini lebih besar dari, otomatis daerah yang bernilai positif himpunannya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi kan gini. 2, di sini 4 ya. Di sini minus, di sini plus. Kalau tanda di sini lebih besar dari, dia ke arah yang bernilai positif ya. Otomatis kurvanya seperti ini. Nah, kalau dia terbuka seperti ini, berarti untuk selangnya itu dia X ya, himpunan penyelesaiannya. Biasanya kita sebut seperti itu ya, himpunan penyelesaiannya. Tapi di sini kalau untuk fungsi naik selangnya berapa? X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 4. Jadi dia naik pada selang ini. Kalau dia turun, otomatis tanda yang di sini tadi berganti menjadi kurang dari ya. Sama juga, kita turunkan. Setelah diturunkan nanti difaktorkan. Ibu ambil langsung ini ya. Karena ini sama aja, tinggal kita mengubah tandanya. 42 juga di sini. Nah, tapi selangnya beda. Karena dia kurang dari, berarti dia menuju ke arah yang positif ya. Ke arah yang negatif. Ini 2, ini 4. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Karena kurang dari, dia ke arah yang negatif ya. Berarti dia tertutup selangnya. Berarti di sini nanti X lebih besar dari 2, X kurang dari 4. Penulisannya seperti ini. Kalau dia terbuka tadi ada kata atau. Nah, lanjut kalau stasioner, masih pada soal yang ini juga ya. Sama aja. Jadi untuk mencari fungsi naik, fungsi turun atau stasionernya, diturunkan dulu fungsinya. Kalau dia naik berarti di sini tandanya lebih besar ya. Cari daerah areal yang bernilai positif untuk selangnya. Kalau misalkan dia ditanyakan pada selang turun berapa dia, berarti di sini kurang dari. Kalau kurang dari, ingat daerah yang bernilai negatif ya. Nah, jadi sebelum ini diuji dulu apakah positif negatif di sini di tengah-tengahnya. Kemudian kalau stasioner, X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. X kurang 4, X kurang 2 sama dengan 0 ya. Sama aja dengan yang naik atau turun. Cuma bedanya di sini dia pakai tanda sama dengan. Nah, kalau seperti ini, gambarnya seperti ini dia. Plus, negatif, di sini plus ya, di sini 2, di sini 4. Nah, di sini tidak ada kurva bentuk seperti ini ya, karena menggunakan tanda sama dengan. Berarti di sini lingkaran hitam di sini. Kalau ini tadi lingkaran putih. Nah, berarti di sini nanti untuk fungsi stasionernya itu dia pada selang X sama dengan 4 ya. Titik X sama dengan 4 atau titik X sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Itu perbedaannya di bagian tandanya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah fungsi. Ini ada contohnya ya. Misalkan di sini ada fungsi f(x) itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x pada interval x lebih besar dari sama dengan min 4, x kurang dari sama dengan 3. Otomatis kita turunkan dulu fungsi yang ini ya. Kita cari titik-titik stasioner. Kalau untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, kita cari dulu titik-titik stasionernya ya. Itu selalu dimulai dengan seperti ini. F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0 diturunkan ya. Ini X pangkat 3 kurang 12x, berarti jadinya 3x pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian ini dikeluarkan 3-nya, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini pindah ruas ya, jadinya 0 bagi 3 hasilnya 0, sehingga X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Difaktorkan dapatnya X plus 2, X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Gambarnya seperti ini. Pada saat kita melihat grafik ini ya, caranya juga sama tadi diuji. Masukkan 0, misalkan lah. Ini antara min 2 dengan 2, kita ambil titik 0. Berarti 0-nya di sini yang kita uji ya. 0 tambah 2 kan plus. 0 dikurang 2 kan min 2. Min 2 itu kan bilangannya negatif nih. Berarti plus kali min, min. Di sini ya otomatis di sini plus plus. Nah, setelah itu baru kita gambarkan dia positif ya, naik. Dia negatif dari bagian sini dia turun, di sini dia positif naik lagi dia. Nah, dari gambar yang ini kita perhatikan ya, dari diagram nilai fungsi apabila nilai X-nya min 2 di sini dia kalau kita lihat nilai menuju nilai ke maksimum, naik ya. Sehingga nilai maksimumnya bisa kita cari di sini min 2. Ini kita masukkan ke fungsi awal yang ini tadi X pangkat 2 kurang 12x.
Masukkan, nanti dapat hasilnya ketika dimasukkan nilai min 2-nya 16 dia. Ini tadi kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kemudian yang kedua berarti minimum lagi kita lihat. Nah, dia turun ya. Ini berarti dia nilai minimumnya berada di 2 di sini. Masukkan ke fungsi X pangkat 3 kurang 12X. Hasilnya nanti min 16. Nah, karena di sini ada tambahan soal ya. Jadi fungsi ini berada pada interval ini, otomatis nanti kita uji, kita uji. Jadi ini gunanya untuk mencari titik tepinya interval. Titik tepinya kita ambil ujungnya saja ya. Jadi min 4 sama 3 yang kita ambil. Min 4 kita masukkan ke fungsi yang ini tadi, nanti ketemu hasilnya min 16. Kemudian ambil titik ujung lagi yang 3 ini, kita masukkan, hasilnya adalah min 9. Nah, dari hasil yang ini kita bisa melihat mana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum pada interval X lebih besar dari min 4, X kurang dari 3 itu adalah, nah kalau kita perhatikan yang paling maksimum yang mana. Nah, kita ambil nilai ini ya, ini patokannya, 16, min 16, min 16, min 9. Mana nilai maksimumnya? Nilai yang paling besar, berarti 16. Nilai yang paling kecil, ini ada min 16 sama min 9, mana yang paling kecil nih? Ini paling besar ya, yang paling kecil yang ini, berarti nilai minimumnya adalah min 16. Nah, misalkan kalau dari soal ini ya, nanti ditanyakan, kalau ini kan dicari nilai maksimumnya nih. Kalau misalkan ditanyakan titik balik minimum ya, misalnya ibu tambah di sini, titik balik maksimum dulu ya, maksimum ibu sikat gini, kemudian dicari titik balik minimum. Nah, titik ini bedanya ya, kalau nilai itu nilainya yang kita ambil. Kalau titik balik maksimum, nah itu berada di koordinat mana dia? Berarti kalau titik balik maksimumnya tadi dia 16 ya, berarti min 2,16. Min 2 X-nya, Y-nya 16. Minimumnya tadi itu adalah min 16 ya, berarti min 4 X-nya, Y-nya min 16. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan titik baliknya berarti titik koordinatnya ya. Kalau nilainya berarti nilai Y-nya yang kita ambil. Jadi seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini nanti kalian bisa sambil baca-baca ya di bagian halaman 46 di situ ya, ada menjelaskan titik stasioner dan nilai stasioner. Jadi silahkan dibaca. Apa yang sudah ibu jelaskan ini sudah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi soal yang tadi ibu jelaskan juga ibu ambil pada halaman 52. Nah, mungkin kalian bisa bandingkan dengan yang di buku sama dengan yang dijelaskan ibu. Setelah ini ibu minta tolong kalian kerjakan soal ya, nomor 1. Ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Kemudian soal nomor 5, 6 ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal nomor 8, 9, 10, 11 dan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang dikerjakan ibu ulangi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ini nanti menggunakan cara ya, sama seperti kemarin ibu minta tolong dikerjakan secara berkelompok. Boleh kelompok yang kemarin atau bisa ubah kelompok yang baru lagi ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan hari ini bisa dipahami. Untuk soal tadi kemarin sudah ada ibu bagikan di WA group, mungkin bisa dicek lagi ya. Untuk soalnya sudah ada ibu scanner kemarin, jadi tinggal kalian buka pada halaman 53 dan 54. Jadi ada 10 soal, tolong dikerjakan menggunakan cara ya. Batas waktunya nanti akan ibu sampaikan lewat WA group. Demikian yang bisa ibu sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan
Selamat beraktivitas semua. Terima kasih.